Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Amma ba'd. Sebelum kita melaksanakan pelajaran kita berikutnya, yaitu di kelas 5 materi fikih, yang mana pembelajaran kita ini yaitu mata pelajaran fikih, materinya tentang haid. Jadi anak ustaz semuanya, kita kemarin sudah mempelajari bagaimana yang dikatakan haid, bagaimana ciri-ciri orang yang akan nantinya mengalami haid, dan bagaimana warna, bentuk dan rasa bagaimana kalau umpamanya seseorang itu sudah mengalami haid nantinya. Itu pelajaran sebelumnya sudah kita pelajari bersama, yaitu dulu waktu tatap muka di kelas. Jadi anak ustaz semuanya, mohon ustaz kembali kepada anak ustaz semuanya untuk membuka video ini. Lalu mari kita membuka halaman, yaitu halaman 17. Itu halaman 17. Kita sambil belajar bersama, baik ia di rumah, sedangkan ustaz akan menerangkan di sini, anak ustaz nantinya membuka video ini di rumah. Yang pelajaran kita selanjutnya yaitu memahami hukum dan tata cara bersuci. Setelah selesai haid, diwajibkan untuk bersuci dengan cara yaitu mandi besar atau mandi wajib, yang di kalangan kita ini biasa dikatakan yaitu dengan mandi wajib. Hal ini bertujuan dengan membersihkan diri dari hadas besar sehingga dapat kembali suci dan dapat melaksanakan ibadah secara sah. Jadi kita sudah pelajari semalam, kalau orang yang haid, orang yang berhadas besar, itu dilarang melaksanakan ibadah atau ubudiyah seperti sholat, seperti membaca Al-Quran, tawaf, dan lain-lain. Jadi anak-anak ustaz semuanya, adapun tanda setelah selesai haid adalah tidak ada bercak darah yang berwarna kecoklatan. Dapat dilihat adanya gumpalan atau lendir putih yang keluar dari jalan rahim. Saat itu pula lah seorang perempuan yang telah selesai dari haid, maka wajib baginya bersuci kembali atau mandi wajib. Hukum bersuci setelah haid, Rasulullah SAW pernah ditanya seorang perempuan datang bertanya kepada Rasulullah. Apa katanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimati binti Abi Hubaisin, idza aqbalatil haidatu fada'is salah wa idza adbarat faghtasili fasalli, kata Rasul. Artinya apa? Rasulullah SAW pernah berkata kepada Fatimah binti Abu Hubaisi, apabila datang haid itu hendaklah engkau tinggalkan solat, dan apabila habis haid hendaklah engkau mandi kemudian solat kembali. Hendaklah engkau bersuci atau mandi kemudian engkau solat kembali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selain perempuan telah selesai dari mandi atau mandi besar, juga diwajibkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, keluar mani. Nah, ini yang wajib mandi ya. Yang pertama, orang yang keluar mani atau sperma atau mimpi basah bagi laki-laki. Dan yang kedua,
orang yang selesai nifas, darah yang keluar setelah melahirkan dengan masa keluarnya paling lama, kalau tidak salah di sini diterangkannya 60 hari paling lama itu. Tapi kebiasaan orang yang nifas ini keluar darahnya itu umumnya adalah 40 hari. Dan yang ketiga yaitu orang yang selesai berhubungan antara suami dan istri. Kita masuk ke pelajaran selanjutnya, tata cara bersuci dari haid. Setelah haid, setelah keluar mani atau mimpi basah bisa juga, atau setelah berhubungan tadinya kita jelaskan. Bagaimana tata caranya? Tata cara bersuci yang pertama, yang wajib harus kita, anak-anak ustaz semuanya harus ingat-ingat ini. Yang wajib pada intinya berikut adalah hal-hal yang wajib yang ustaz akan terangkan. Yang wajib bagi kita yang mandi, kalau kita tidak laksanakan maka mandi kita itu tidak sah. Yang pertama, yang wajibnya niat untuk mensucikan dari hadas besar. Sebelum itu kita harus berniat, memang betul-betul berniat, yaitu mensucikan dari hadas besar. Yang kedua, kita menyiram air ke seluruh tubuh sampai rata. Yang pertama, kalau kita di pancuran, kita siram dari rambut sampai terus dengan rata, dengan air semua rata sampai ke ujung kaki. Maka kalau tidak dengan rata air ini, kita tidak dibasahi oleh air, kalau kita mau bersuci dengan hadas besar, maka kita tidak sah dalam mandi wajib kalau tidak semua rata. Kalau umpamanya anak ustaz cuma mencuci muka saja dari sini sampai ke sini, itu tidak dikatakan rata, maka mandi wajibnya tidak sah atau mandi besarnya tidak sah. Maka selama tidak sah mandi wajib tersebut, maka amal ibadah yang kita laksanakan, solat yang kita laksanakan, puasa yang kita laksanakan, itu ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga, mengalirkan air ke jari-jari dan rambut. Yang anak ustaz semuanya harus pahami, perempuan kan rambutnya besar, panjang. Ini yang harus anak ustaz semua banyak pahami, terutama perempuan dan laki-laki, bahwasanya kalau nantinya mandi besar atau mandi wajib, maka selang-selingi dengan air, selang-selingi dengan air. Bagi perempuan juga ini harus semua membasahi air ke rambut sampai ke pori-pori rambut. Ini harus kita ketahui supaya mandi wajib kita sah. Dan yang tadi diterangkan yaitu ke jari-jari. Jari-jari kita diselang-seling di jari-jari kita. Siapa yang mempunyai cincin dibuka. Ke kuku. Kuku ini paling penting dalam mandi wajib. Ini harus diperhatikan betul. Masukkan air ke dalam, dibersihkan semuanya hingga rata, kuku tangan sama kuku kaki. Jadi itulah yang wajib. Kalau anak ustaz semuanya tidak melaksanakan 3 perkara tadi, yang itu berniat, kalau tidak ada niatnya maka tidak sah. Dan kalau tidak menyiram air ke seluruh tubuh sampai rata, maka tidak sah juga. Dan yang ketiga, yaitu tidak mengalirkan, kalau anak ustaz tidak mengalirkan air ke jari-jari, ke rambut, maka mandi wajibnya tidak sah. Anak ustaz yang dirahmati Allah, masuk kita ke sunnah. Adapun sunnah dalam mandi wajib atau mandi besar, yang pertama membaca basmalah bersamaan dengan niat mandi. Dengan niat mandi. Ini ustaz sudah buat niat mandi di sini. Ini mari kita baca-baca sama, yaitu dengan bersamaan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu gusla li rabbil hadatsil
akbari minal haidi fardhon lillahi ta'ala. Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar, wajib karena Allah Ta'ala. Kalau seorang laki-laki nawaitu, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu ghusla li rabbil hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Tak boleh dibuat lagi minal haidi, karena kita yang laki-laki tidak haid. Fardhon lillahi ta'ala. Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar, wajib karena Allah Ta'ala. Jadi anak ustaz semuanya, mohon kepada anak ustaz semuanya untuk menghafalkan niat mandi wajibnya nanti. Yang kedua, membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke dalam air. Jadi sebelum kita mandi, bersihkan dulu telapak tangan ni. Bersihkan, cuci tangan dulu. Telapak tangan, semuanya, kaki cuci dulu. Dan yang ketiga, menghilangkan kotoran pada badan. Ini sunnahnya. Sebelum mandi wajib, anak ustaz semuanya hendaknya bersuci dulu, menghilangkan kotoran. Maksud kotoran di sini istilahnya BAB dulu, buang air besar dulu, baru mandi. Buang air besar dulu, baru beristinja. Setelah beristinja, baru kita berwuduk. Ini sunnahnya ya. Kita berwuduk setelah beristinja, nawaitu wudu'a, langsung berwuduk. Baru yang keenam, menyiram air ke akar-akar rambut kepala. Ini tadi sudah kita terangkan. Dan yang ketujuh, mendahulukan anggota sebelah kanan. Mendahulukan anggota sebelah kanan duluan. Didahulukan dulu bagian kanan, dibersihkan bagian kanan duluan. Tapi kalau kita di pancuran, itu terserah langsung karena dia basah langsung kan. Dan yang kedelapan, tidak meminta tolong kepada orang lain kecuali ada uzur. Tak boleh minta tolong ketika mandi wajib. Dan yang kesembilan, tidak berbicara kecuali ada kebutuhan. Ini juga dilarang dalam mandi wajib, bernyanyi-nyanyi. Umpamanya bernyanyi-nyanyi anak ustaz di WC, tumpah cane, itu tak boleh. Jadi kita fokus dalam mandi wajib. Dan yang ke-10, mandi dilakukan di tempat yang tidak terkena percikan air mandi. Tata cara tidak kena percikan air mandi. Jadi itu sunnahnya dalam mandi wajib tadi. Jadi anak ustaz semuanya, itulah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak ustaz semuanya sudah bisa melaksanakan mandi wajib dengan bagus. Ya, ini belum semuanya ustaz terangkan karena keterbatasan waktu. Jadi anak ustaz semuanya, kalau mandi tadi sudah ustaz terangkan apa yang wajib, apa yang sunnah di dalam mandi wajib. Jadi mudah-mudahan anak ustaz semuanya mengerti dan bisa pahami. Serta kita nantinya kalau sudah menjelang, sudah kita haid, sudah kita keluar mani atau mimpi basah, maka berlakulah kepada kita yaitu dengan mandi wajib. Maka sebelum mandi wajib, buka kembali videonya nanti, pahami kembali bagaimana tata cara mandi wajib, apa yang wajib, apa yang sunnah dalam mandi wajib. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.